terus mempertanyakan ada apa ini, oh ada yang mukulin saya nih, ada yang tahu-tahu main nyerang. Alhamdulillah tadi baru selesai proses BAP ya, didampingi sama kuasa hukum saya. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan insya Allah kasus ini bakal berlanjut ya, diproses. Tapi kronologisnya seperti apa sih? Ya, Bisa dijelaskan? Jadi kronologisnya itu waktu itu kan saya mau main badminton ya di sebuah gedung olahraga di daerah Jakarta Selatan. Saya datang ke situ untuk pertama kalinya. Kalau tempat biasa itu penuh, jadi saya datang ke sini ternyata parkirannya kan penuh ya, parkirannya penuh. Akhirnya saya titipin kunci saya ke pengelola pihak gedung. Saya masuk, saya ganti baju, saya mau siap-siap pemanasan untuk main badminton. Akhirnya ternyata si ibu-ibu datang lagi, dia nggak bisa pindahin mobil saya dengan alasan mobil saya susah untuk pindahin koplingnya karena mungkin beda ya mobil Eropa, jadi beda kan ininya koplingnya agak diputar gitu. Si ibu itu kesusahan untuk pindahin koplingnya. Akhirnya saya turun tangan sendiri keluar dari situ. Ternyata mobil saya udah dibawa sama orang yang tidak dikenal, dan dibawanya itu agak-agak kayak temperamen emosional ya, dia maju-majuin, mundur-mundurin, kayak mobil saya kayak mau ditabrak-tabrakin gitu. Akhirnya saya mau minta kuncinya, saya mau parkir sendiri. Saya pikir orang ini adalah orang petugas parkirnya. Pas saya tanya baik-baik, saya langsung didorong dengan kata-kata kasar. Saya tidak mau ladenin orang itu, saya masuk mobil untuk pindahin mobil itu. Selang 5 menit atau 10 menit kemudian saya masuk lagi, ternyata udah dihadang sama bapak-bapak yang tadi. Saya disamperin, mobil saya di stop, saya keluar, saya diteriakin, woi keluar lo ya. Akhirnya saya keluar, tiba-tiba muncul datang orang lagi dari arah belakang, dia berbaju kotak-kotak kayak kacamata. Dia datang langsung mukul saya membabi buta. Nah, akhirnya dari situ saya bilang ke bapak itu, Pak, bapak permasalahannya apa? Bapak main hakim sendiri, ini saya bisa laporin bapak ke polisi loh. Terus dia malah tentang saya, laporin aja, saya nggak takut. Saya datang ke sini, prosesnya udah sampai BAP, tinggal selanjutnya adalah proses PKP dan mungkin bakal ada proses selanjutnya. Resmi melaporkan itu kapan? Resmi melaporkan itu kapan? Resmi melaporkannya tanggal 22 Januari 22 Januari tahun ini. Kejadiannya itu tanggal 21 jam 1.35 menit. Jadi jatuhnya hari Jumat, kami laporkan Bang jam 4 pagi. Tadi pihak ini sendiri ada berapa pertanyaan? Ada 17 pertanyaan tentang peristiwa terjadinya penganiayaan itu, dan kita berusaha kepada pasal 351 yang sudah dilaporkan, dan alatnya sudah ada berupa video, CCTV, kemudian isu. Nah, mudah-mudahan dari pihak kepolisian ini dapat menindaklanjuti, dan kita ingin mengetahui tujuan daripada aksi-aksi penganiayaan itu dan arogansi itu. Karena nanti kami secara kepolisian ini supaya nanti setidak-tidaknya mengetahui bagaimana siapa pelaku, apakah memang ada sebagai indikasi presiden atau kan ada indikasi yang lain. Itu saja makanya kita sudah bicara kepada pihak kepolisian supaya jangan tidak dipercepat. Sempat ada yang di tempat itu udah sering atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Kan kalau tempat yang biasa itu udah penuh kan. Jadi biasanya mungkin kita tahu udah penuh, terus kita cari terdekat dari situ, adanya di tempat itu. Kita booking di jam itu. Benar-benar baru pertama kali, dan orang-orang pelakunya ini juga sama sekali nggak kenal siapa, belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, pelakunya ini siapa sebenarnya itu? Nah itu dia, Apakah owner dari tempat tersebut atau belum dikenal. Dia kata manajer situ, member situ, untuk
detail orangnya siapa itu nggak tahu. Makanya saya datang ke sini juga minta bantuan pihak yang berwajib untuk mencari orang tersebut sampai temu ya Pak. Bakal dicari. Nah, berarti sejauh ini memang belum ada itikat baik dari orang tersebut ya untuk samperin Riza sendiri atau Nah. minta maaf atau mungkin seperti apa gitu. Itu sama sekali nggak ada, bahkan sempat kayak beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ada orang datang lagi ke gedung olahraga itu minta rekaman CCTV, nggak tahu motifnya apa, tujuannya apa, tapi minta rekaman CCTV itu dari orang tersebut atau suruhan orang tersebut. Nah, info itu sendiri Riza dapat dari mana? Dari ini manajer gedung olahraganya. Saya tetap komunikasi karena saya kan cari tahu juga, nanya ke dia itu orang siapa, sama itu. Saat kejadian lu sama siapa aja? Saat kejadian sebenarnya banyak ya, waktu itu ada Feral juga, ada Liodra juga, terus ada teman-teman yang lain juga. Tapi posisinya saya kan nyampe duluan ya, ada sampai duluan. Liodra masuk dulu, dia main dulu, pemanasan dulu. Saya balik keluar itu udah sendiri posisinya. Habis itu ada kejadiannya selesai semua, teman-teman saya yang lain baru datang, kayak Feral, teman-teman yang lain itu baru datang. Terus mempertanyakan ada apa ini, oh ada yang mukulin saya nih, ada yang tahu-tahu main nyerang. Akhirnya ditanya-tanya orang itu tetap kekeh, nggak minta maaf sama sekali, nggak berasa salah, tetap arogansinya tinggi, bahkan nantangin saya, kalau laporin aja, nggak takut gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu akhirnya saya jabanin, soalnya meskipun kayak saya pribadi adalah seorang yang sebagai korban, tapi saya punya etikat baik juga untuk kayak pesan moral untuk kayak semua orang, ya kita jangan main hakim sendiri. Negara ini negara hukum, apapun kita bisa bicarakan baik-baik, dan kita nggak peduli dia status sosialnya apa, pangkatnya apa, umurnya berapa, kita sesama hidup sosialisasi itu kita harus saling menghargai, kita harus punya etika, kita punya sopan santun, kita nggak boleh semena-mena gitu sama orang lain, siapapun itu. Tapi ada yang luka nggak? Yang luka apa aja? Bagian yang luka memar di perut, tangan. Sempat saya ngindar kan, dia mau nonjok muka saya hindar pakai tangan saya akhirnya dia main kaki juga, kayak ketendang beberapa kali. Nanti sempat beradu fisik bang? Beradu sih enggak ya, karena posisi saya nggak ada melakukan perlawanan sama sekali. Saya cuma ngebela diri saya sendiri, cuma defense saja. Itu total berapa orang yang dirangkap waktu itu? Yang mukulin yang jelas itu satu orang, yang satu orangnya lagi dia yang tadi bawa mobil saya tanpa izin, terus langsung mendorong saya, ngomong-ngomong kasar, bentak-bentak saya, yang ngomporin saya, tapi yang mukul ada orang lain. Bang, Feral bakal jadi saksi. Feral bakal jadi saksi dipanggil dia. Nah itu dia, kalau saksi ada teman saya satu lagi yang sama-sama pemain sinetron juga, Joshua Otai. Dia datangnya gak beda jauh sama saya, dan posisi mobil saya diketok-ketok, terus saya disuruh keluar, dia lihat. Tapi kalau Feral kejadiannya udah selesai, dia baru datang. Jadi kalau untuk jadi saksi lebih kuat si Joshua Otai ini, sama nanti ada pengelola gedung itu bakal jadi saksi. Nah, sorry Riza, tapi sebelumnya itu kunci mobil bisa didapetin sama orang tersebut yang kamu kenal itu dari mana ya? Nah, ya itulah makanya kepercayaan tadi kan serahkan kepada pengelola, juga dimintakan kalau nanti ada yang mau masuk. Tapi faktanya kepada orang lain, sebenarnya kan sudah salah. Bahwa kendaraan orang dilepas kepada orang yang tidak punya bukti. Nah, kalau memang itu
zakat untuk memanggil mobil. Biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu kami juga ini ada meminta pertanggungjawaban dari pengelola. Bisa-bisanya itu berada di tangan orang yang tidak terkenal, kecuali dia mengelola, itu tidak masalah. Lebih ketukar dan dibawa secara kasar, mungkin ada lecet-lecet juga mobilnya atau mungkin seperti apa? Kalau lecet-lecet kemungkinan ya, kalau lihat detailnya gimana sih belum sempat ngecek benar-benar detail ya. Kayaknya sih ada ya dikit-dikit ya. Ada rasa ketahuan? Pasti. Dan akibat kayak kejadian itu kan sempat dapat ancaman juga ya. Jadi kayak saya mikir saya nggak mau datang ke situ lagi. Ancaman Ancaman berupa dari apa? siapa? Kalau Nama dari boleh tahu? siapa? Ancaman dari salah satu orang yang tadi pertama kali itu yang salah satu dari dua orang itu, satunya mukul, satunya yang dorong saya, ini dia yang ngancam. Katanya sempat bilang, ini kalau nggak ada ibu ini saya menghargai ibu ini, maksudnya bilang ke pengelola, udah saya habisin ya. Kata-kata seperti itu maksudnya kan termasuk ancaman, dan mungkin kalau misalkan nggak ada orang-orang di sekitar itu dia bakal bertindak lebih brutal lagi. Bisa aja dia lebih di luar batas dari itu, bisa aja kalau nggak ada orang yang melerai, nggak ada orang yang lihat rame. Makanya saya nggak mau kejadian ini keulang lagi, entah itu sama diri saya sendiri atau orang lain, orang-orang yang kayak gini, yang tidak punya etika, yang main hakim sendiri, yang semena-mena. Ini harus dikasih teguran, harus dikasih sanksi hukum, sanksi sosial gitu. Riza sendiri melihatnya motifnya seperti apa sih Riza? Apakah dia tuh kelihatannya orang tersebut punya ditangkap sendiri sama Riza atau mungkin gimana? Nah itu kurang tahu nanti Nanti sama penyidik ya, nanti kan ketahuan dari sana. Tapi sejak kejadian datang lagi nggak ke tempat itu mungkin, atau nggak datang lagi setelah kejadian? sama sekali nggak datang. Pasti ya namanya kita insiden terus kita diancam, tapi ada rasa was-wasnya juga pasti ada, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Makanya saya nggak mau datang masuk lagi, kecuali nanti ada olah TKP gitu ya. Itu ya, bisa lekap TKP. Sejauh ini pihak dari si penyelenggara undang itu atau pihak gedungnya mungkin ada menghubungi Riza lagi kah, atau mungkin gimana aja? Saya hubungin dia, masih komunikasi, bahkan sempat dikasih nomor orang yang datang ke situ untuk minta CCTV, dikasih ke saya. Udah sempat dihubungin aja? Nah itu nanti biar penyidik aja ya, itu penyidik aja ya. Hubungin dan cari tahu siapa dia, terus siapa pelakunya, nanti biar cepet-cepet dicari tahu dan proses. Kedepannya bakal terus diproses lagi atau mungkin seperti apa nanti? Kita proses dulu lah. Kita proses, pokoknya proses ketemu orangnya, nanti itikat dari dianya gimana, dia pengen tahu dulu nih indikasi dia melakukan kekerasan, melakukan penganiayaan itu karena apa gitu, ataukah karena parkir doang, ataukah ada hal lain. Kita kan bisa dicari tahu, karena dia mau kita selesaikan secara musyawarah atau apa, nanti kan itu kedepannya gimana nanti hasil penyelidikan. Baiknya sih kalau emang dia benar-benar kayak sengaja mau celakain, itu harus ditindaklanjuti dan harus di proses benar-benar sampai tuntas ya. Nah, proses selanjutnya apa kira-kira Bang? Nanti pihak kepolisian melakukan penyelidikan, mengambil berita acara saksi-saksi lain, pertama mendatangi TKP-nya, lalu akan memeriksa saksi dari sekolah. Dan waktu datang ke pengelola penyidik ke TKP, mungkin Riza datang juga atau mungkin gimana? Mungkin kalau misalkan saya nggak sibuk bisa datang, tapi kalau Bagaimana penyidik aja, kalau penyidik minta kita hadir. tinggal nanti komunikasi dari kuasa hukum sama penyidik aja. Oke, thank you Riza. Ya, Terima kasih semua ya. Terima kasih semua ya. Bang, ada kartu nama bang? Itu nggak ada saya.
0816